Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pengawal suci ke-9, bagaimana caranya kamu melakukan itu? Itu benar-benar hal yang gila, dan bahkan melebihi imajinasiku, tanya Long Hao Shen. Long Hao Shen tanpa sadar menepuk tengkorak emas di dadanya, mengingat ekspresi aneh di wajah pengawal suci ke-9 pada saat perpisahan mereka. Fluktuasi jiwanya itu tampaknya membawa beberapa kekejaman, kedengkian, dan kegembiraan. Sangat jelas, pengawal suci ke-9 sudah memutuskan rencana ini pada waktu itu. Untuk dapat menyebabkan runtuhnya seluruh gunung, bahkan dengan meminjam kekuatan dari 3 penjaga suci lainnya, itu tetap menjadi prestasi yang sangat menakutkan, dan pasti bisa menyamai mantra sihir dari tingkat terlarang. Itu benar, mantra terlarang. Jika aku dimintai keterangan oleh pihak aliansi, aku mungkin hanya dapat menjelaskan bahwa itu dilakukan dengan menggunakan gulungan sihir terlarang unsur bumi, gumam Long Hao Shen. Sebenarnya, bahkan jika mantra yang digunakan oleh pengawal suci ke-9 ini sangat kuat, itu belum mencapai kekuatan mantra terlarang, atau hanya bisa dikatakan mencapai batas pada batasan ini. Jika ini adalah mantra elemen tanah terlarang yang nyata, hasilnya pasti bukan jatuhnya satu gunung saja. Mantra terlarang yang nyata akan menyebabkan seluruh gunung hancur secara instan, dan berubah menjadi hujan meteor yang menghancurkan musuh. Tapi jangan terlalu yakin, bahwa semua kekuatan besar dari tingkat ke-9 dapat menggunakan mantra terlarang. Bahkan beberapa yang melebihi 200.000 unit energi spiritual saja, itu belum tentu memiliki kemampuan untuk mengeksekusi mantra terlarang. Memanfaatkan sepenuhnya mantra terlarang, itu membutuhkan afinitas unsur yang besar, dan mantra harus diselesaikan dari awal hingga akhir untuk kesuksesannya. Mantra terlarang mengandung banyak ketidakpastian, dan mantra terlarang tidak akan menjadi sangat kuat. Hanya ketika digunakan dalam situasi yang cocok, itu dapat menunjukkan hasil yang menghancurkan. Iblis adalah pihak luar yang tidak datang dari dunia ini. Jadi mantra iblis terlarang hampir semuanya diciptakan selama 6.000 tahun terakhir. Jumlah mereka tidak sedikit, dan semuanya memiliki prasyarat yang sangat keras untuk mengaktifkannya. Hanya Dewa Iblis dalam jajaran 10 besar yang bisa memastikan mantra terlarang untuk digunakan. Dan ini akan sulit untuk menjamin bagi para Dewa Iblis yang berperingkat rendah. Bahkan, ini tergantung pada tingkat pemahaman dan aspek lain dari si pengguna itu sendiri. Meskipun pengawal suci ke-9 menyebabkan jatuhnya gunung, mantra yang dia gunakan menghabiskan energi spiritual jauh lebih sedikit daripada mantra terlarang biasanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikannya? Namun meski begitu, mantra ini cukup untuk membuktikan jarak antara 3 penjaga suci lainnya dan dia. Sampai pengawal suci ke-9 menyelesaikan mantra ini, Long Hao Shen belum memahami alasan penghormatan besar yang dipegang oleh 3 pengawal lainnya untuknya. Apa yang baru saja pengawal suci ke-9 gunakan adalah mantra kombinasi, yang mengaitkan beberapa mantra elemennya. Seluruh proses itu sebenarnya tidak begitu rumit, tetapi seperti yang bisa dibayangkan orang, mencapai hal seperti itu tidak hanya membutuhkan energi spiritual yang besar, dan mengandalkan gunung sebagai dasarnya. Ini membutuhkan perhitungan yang sangat teliti, kontrol, ritme, dan melalui semua jenis proses yang kompleks untuk menemukan titik material inti. Jika puncak gunung ini hanya sedikit lebih besar, pengawal suci ke-9 tidak akan bisa menyelesaikan mantra ini. Ini telah membuktikan, bahwa keberuntungan ada di pihak manusia. Mengandalkan kemampuannya yang kuat dari elemen bumi, pengawal suci ke-9 secara langsung mengebor ke dalam tubuh gunung, sebelum menghancurkannya dari dalam. Tentu saja, intinya bukan untuk menghancurkan seluruh gunung, tetapi menyebabkannya condong ke sisi pasukan iblis sebelum menghancurkannya. Dan selama waktu ini, iblis masih terganggu dan bingung oleh mantra peri yating yang diaktifkannya. Mantra pertama yang digunakan oleh pengawal suci ke-9 disebut pelunakan fosil. Ia menggunakan sejumlah besar batu, lalu mentransfer sejumlah besar esensi tanah di dalamnya untuk melunakannya, dan kemudian menciptakan celah di dalam tubuh gunung sebelum memperbesar celah ini. Ketika celah mencapai tingkat tertentu, dia meletakkan semua kekuatannya ke teknik grafiti, dan mengeksekusi mantra terlarang banjir gunung di pegunungan ini.
Jangan mengatakan apa-apa tentang kekuatan yang mengerikan dari mantra ini, kreativitas untuk membuat mantra seperti itu telah melampaui tingkatan yang dicapai oleh penyihir zaman ini dengan jarak yang sangat jauh. Tentu saja, pengawal suci ke-9 saat ini harus membayar biaya yang sangat besar dalam prosesnya, dan mengharuskannya untuk tidur nyenyak dalam waktu yang lama bersama teman-teman pengawal sucinya yang lain. Namun demikian, mereka tidak terlalu dibutuhkan oleh Long Hao Shen untuk saat ini. Setelah kembali ke aliansi kuil, dia tidak akan dengan mudah memanggil mereka untuk memanfaatkan bantuan mereka. Bagaimanapun juga, mereka pada akhirnya memiliki status tersendiri sebagai makhluk yang lahir dari nekromancer, yang dengan mudah akan melahirkan beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu. Namun sungguh memalukan, gumam Long Hao Shen. Setelah waktu yang singkat dalam kegembiraan ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu, tetapi mengalahkan telapak tangan kirinya sendiri dengan tangan kanannya. Memang benar, jika kuil aliansi memiliki pasukan elit yang bersembunyi dan menunggu di dekatnya setelah serangan tiba-tiba dari Mountain Flooding, mungkin semua iblis akan mencapai akhir nasib mereka dalam rage gunung pengusir iblis ini. Rekan-rekannya masih berada di pegunungan, Long Hao Shen tidak berani berdiam diri atas masalah ini lagi. Duduk dengan posisi bersila yang tepat, ia dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Dengan tingkat kultivasinya, 3 rongga spiritualnya dan keunggulan kualitatifnya sebagai dewa pilihan, seluruh proses pemulihan hanya membutuhkannya 1/4 jam. Baru saja menyerap begitu banyak jiwa yang gagah berani, Tower of Eternity sama sekali tidak pelit kepada tuannya yang baru. Konsentrasi esensi cahaya di sini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada di luar. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Hao Shen kembali ke Demon Mountain pengusir iblis. Dia membatasi cahaya yang memancar darinya sebanyak mungkin saat dia muncul, dan sosoknya segera meninggalkan hutan di bawahnya. Ini adalah tempat yang telah dia atur sebelum berangkat. Kekacauan di tempat ini tidak berkurang. Bahkan dari sana, Long Hao Shen bisa mendengar teriakan dari jauh. Mountain Flooding mungkin benar-benar menghentikan iblis di sana. Ada yang berusaha sekuat tenaga untuk membantu yang sekarat, dan juga menyembuhkan yang terluka. Bagaimanapun juga, kekuatan mengerikan dari bencana seperti itu sangat dekat dengan bencana alam, di mana yang terluka jauh lebih banyak daripada yang mati, itu sudah jelas, mereka akan terjebak di sini selama hampir 1/4 jam. Long Hao Shen tidak berusaha melangkah lebih dekat. Dia mengerti dengan jelas bahwa kali ini iblis tidak hanya melemah, tetapi juga sangat sensitif. Raja Iblis dari tingkat ke-9 hanya bisa bersemangat untuk bertemu dengannya. Membiarkan indranya naik ke puncaknya, Long Hao Shen diam-diam memusatkan perhatiannya pada gerakan sisi lain, dan membiarkan senyum perlahan-lahan muncul di wajahnya. Kerusakan yang ditimbulkan pada iblis-iblis itu ternyata lebih parah dari yang diharapkannya. Meskipun dia tidak bisa memeriksa detailnya dengan cermat, dia bisa merasakan bahwa sejumlah besar iblis terbaring dengan damai di tanah. Berita terbaiknya adalah, bahwa pada saat kejatuhan gunung itu terjadi, mereka yang menderita kerugian terbesar adalah Demonic Bear dan Hell Demon, yang merupakan bagian paling kuat dari kekuatan bertarung mereka. Secara khusus, 500 Hell Demon, dapat dianggap sebagai 500 pemimpin sihir atau pemimpin sihir hebat di medan perang. Tetapi sekarang, tidak banyak dari mereka dibiarkan hidup. Bahkan mereka yang tidak terbunuh sampai mati, sebagian besar dari mereka akan terguncang sampai mati. Tidak berhenti lebih lama lagi, Long Hao Shen memutuskan untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa. Meskipun musuh terluka parah, mereka bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh Demon Hunter squad mereka. Tujuan telah tercapai, ia secara alami memilih untuk berkumpul kembali dengan yang lain. Fin King pada saat ini batuk-batuk dan mengeluarkan darah. Dia mengambil inisiatif untuk menggali gunung untuk mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin bawahannya. Mengandalkan kekuatan tingkat ke-9-nya, semua intervensinya akan mengurangi batu di area puluhan meter persegi, dan menghentikan gelombang yang menyebar di daerah ini. Tapi tepat di depan matanya, tidak ada mayat yang dikenalinya, karena mereka semua telah direduksi menjadi daging cincang. Yang mengalami luka ringan, mereka berkumpul dengan kelompok Berserk Demon yang berhasil membuatnya hidup. Para prajurit dalam kondisi baik, mereka hanya memiliki 1/3 dari seluruh pasukan. Dan setidaknya 1000 tentara iblis yang kuat telah meninggal dalam kejadian sebelumnya. Tidak peduli apapun, kehilangan ini tak tertahankan di mata Fin King. Kemarahannya menjadi tak terkendali.
Bajingan, Fin King berteriak dengan keras ke langit, lalu dengan kasar menghancurkan batu di jalannya dengan tinjunya, dan menutupi bukit-bukit di sekitarnya dengan lubang. Jangan pernah biarkan aku tahu siapa kamu, teriak Raja Fin. Raja Fin meraung marah di langit sambil mengingat sosok emas yang menghilang sebelum itu. 4 sayap, dia punya 4 sayap, pikir Raja Fin. Perintahkan semua orang untuk membawa yang terluka dan mundur, teriak Raja Fin. Serangan mendadaknya gagal, dan berakhir dengan kerugian besar, serta para prajurit iblis di bawah komandonya kebanyakan terluka. Dia tidak punya pilihan lain selain mundur. Aliansi Kuil sangat mungkin sudah mengetahui situasi di sini, jadi, jika mereka tinggal lebih lama, mereka mungkin tidak akan bisa pergi setelahnya. Dipenuhi dengan dendam yang meluap-luap, Raja Fin, yang merupakan kepala Korps Legiun kedua ini, dengan cepat mengevakuasi bawahannya. Bos, mantra sihir apa yang baru saja kamu gunakan? Tanya Lin Xin. Ketika Long Hao Shen dan rekan-rekannya bergabung di puncak bukit, dia hampir seketika dikelilingi oleh yang lain. Meskipun tempat ini cukup jauh dari tanah kehancuran, ledakan mengerikan menyebar ke seluruh pegunungan pengusir demon. Suara mengerikan itu secara alami didengar oleh mereka juga. Long Hao Shen memberi tahu mereka seluruh ceritanya, dan mengejutkan seluruh teman-temannya. Hah? Penjaga suci ke-9 benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah dia melepaskan mantra terlarang? Tanya Lin Xin. Lin Xin terdengar penuh kekaguman. Bagi seorang penyihir seperti dia, prestasi setelah menghentikan pasukan sekuat itu benar-benar mengejutkan. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku yakin ini bukan mantra terlarang. Seharusnya penggunaan yang baik dari kemampuan sihirnya, itu dalam hubungan yang sempurna dengan medan di sekitarnya, namun tetap saja, kamu harus belajar dari para penjaga suci. Baik itu dalam hal pengalaman atau kekuatan, mereka jauh di atas kita. Kami masih banyak belajar dari mereka," jawab Long Hao Shen. Wang Yuan bertanya, "Kapten, karena mereka dipukuli hingga sedemikian rupa, apakah kamu pikir mereka akan melanjutkan serangan ini?" tanya Wang Yuan. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Dalam perjalanan kembali, aku merasakan bahwa mereka telah mundur. Lagi pula, tujuan mereka telah terekspos, dan mereka juga menderita kerusakan seperti itu. Selama komandan mereka tidak bernyali lagi, dia pasti tidak akan bersikeras pada serangan ini. Demon Range Mountain tidak kekurangan apapun selain gunung. Jika hal yang sama terjadi pada mereka lagi, bukankah mereka akan menjadi gila? Tapi ini bagus juga. Jika pasukan iblis berpikir untuk menyelinap ke pegunungan pengusir iblis lagi, aku khawatir mereka akan memiliki ketakutan yang tersisa dari pengalaman ini." "Siapa yang bisa mengharapkan runtuhnya gunung yang tiba-tiba?" jawab Long Hao Shen. Semua orang tersenyum setuju. Hasil seperti itu tidaklah muluk-muluk. Pada saat pasukan iblis akhirnya pergi dari gunung pengusir iblis, pagi hari sudah tiba. Nasib tampaknya telah memihak pada manusia, dan menyangkut para iblis, yang mereka derita adalah kekalahan telak. Setelah mengikuti kepergian tentara iblis dengan mata kepala mereka, kelompok Long Hao Shen melanjutkan perjalanan mereka, dan melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah bencana. Dengan kematian begitu banyak kekuatan besar pihak iblis, akan baik jika mereka berhasil mendapatkan beberapa kristal iblis. Memotong jalan mereka ke gunung, itu bukan hanya iblis yang mampu melakukannya. Mendengar ceritanya adalah sesuatu, tetapi menjumpainya adalah hal lain. Pada saat Wang Yuan, Lin Xin, Sima Xian, Cai Er, dan Chen Ying-er tiba, mereka tidak bisa membantu, tetapi sangat terkejut. Jauh di lubuk hati mereka mulai membayangkan, pemandangan seperti apa yang akan mereka alami jika mereka hadir pada saat gunung itu runtuh. "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sima Xian bertanya kepada Long Hao Shen. Long Hao Shen menjawab, "Kami akan menggali. Mari kita lihat, berapa banyak kristal ajaib yang bisa kita temukan. Tidak peduli iblis macam apa yang mereka miliki, kristal iblis ini semua adalah harta kita. Itu akan diberikan untuk ramuan pil Lin Xin," jawab Long Hao Shen. "Bagus, anak yang bagus, hahaha." Lin Xin segera bereaksi sambil tertawa. Operasi iblis ini sangat menyenangkan, dan dewa keberuntungan berada di tim mereka. Membawa kembali semua hal-hal baik ini, mereka pasti akan mendapatkan harga yang baik di pasar ataupun berguna bagi mereka.
Chen Ying'er telah mengumpulkan lebih dari 300 kristal yang merupakan milik iblis tingkat ke-6, dan itu cukup untuk McDool yang sekarang mulai menjadi boros. Banyak mayat iblis dan binatang ajaib, terutama boa hutan dan dewa ular iblis Andromalius yang telah dikumpulkan oleh Lin Xin. Dia memiliki kesan yang mendalam, bahwa setelah semua ini, keahliannya dalam alkimia pasti akan meningkat pesat. Menjadi tuan yang hebat, itu hanya masalah waktu baginya. Lagi pula, alkemis mana yang punya bahan sebanyak yang bisa digunakan seperti dirinya? Long Hao Shen secara alami memiliki tujuannya sendiri, dalam tindakannya untuk membersihkan medan perang di sini. Dengan keributan seperti itu, Temple Alliance tidak mungkin tetap bodoh. Dan lebih jauh lagi, berita Han Yu seharusnya sudah tiba. Tentunya tak lama, beberapa pasukan tentara akan datang untuk menyelamatkan mereka. Setelah bertemu dengan pasukan ini, dan menceritakan kepada mereka kisah yang sebenarnya akan lebih efektif daripada menghasilkan laporan yang sulit dipercaya. Selain itu, tidak mengumpulkan banyak mayat dan kristal iblis berperingkat tinggi ini, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Ini adalah rampasan perang yang berharga. Kemuliaan untuk membuka jalan melalui gunung ini, yang secara alami diserahkan kepada Sima Xian dan Wang Yuan. Bahkan tanpa kemampuan tambahan, bobot yang menakutkan dan kekuatan yang menghancurkan dari bola cahaya energinya, itu telah menjadikannya kandidat yang paling ideal untuk tugas ini. Kelompok itu menemukan jalan yang ingin diambil Fin King, dan mengikutinya dengan meledakkan jalan mereka, kristal ajaib satu demi satu mencapai tangan Lin Xin, tetapi orang ini tampaknya tidak puas. Itu karena mayat iblis-iblis ini terlalu hancur, dan sulit untuk digunakan. Lagi pula, mayat yang rusak parah akan sulit dilestarikan, dan bahkan dengan alat transportasi spiritual. Pekerjaan membuka jalan mereka ke gunung, itu tidak butuh waktu terlalu lama sebelum bala bantuan tiba. Di bawah pimpinan Han Yu, kelompok elit tiba dengan ekspresi kaget saat melihat kelompok Long Hao Shen. Pasukan elit ini jauh lebih sedikit dari harapan mereka, hanya berjumlah sekitar 300. Tetapi ketika jarak mereka 200 meter, Long Hao Shen merasakan kehadiran mereka melalui aura Han Yu. Mengenakan kerudung, asasin yang berpakaian abu-abu muncul untuk melihat, dan dengan sangat cepat mengelilingi kelompok Long Hao Shen. Asasin ini tidak mengeluarkan aura apapun, dan tidak bisa merasakan sama sekali. Kelompok Long Hao Shen perlahan meninggalkan gua, lalu bergerak perlahan. Ini tidak disengaja, karena mereka tidak punya pilihan selain berjalan perlahan, karena meskipun asasin ini tampak tenang, rasanya selama mereka melakukan gerakan tiba-tiba, 300 asasin ini akan menelan mereka seperti semburan mematikan. "Bos," ucap Han Yu. Melihat kelompok Long Hao Shen keluar dari gua, Han Yu segera memanggilnya dengan penuh semangat. Dia juga tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana mungkin gunung bisa jatuh di sisinya? Dan mengapa kelompok Long Hao Shen hadir di sini? Dan kemana perginya musuh? Pikirannya saat ini penuh dengan pertanyaan. Han Yu terlihat sangat lelah. Setelah bepergian siang dan malam, dan itu membuat dia benar-benar kelelahan. Dari suara Han Yu yang memanggil bosnya, permusuhan yang berasal dari asasin berpakaian abu-abu dengan tenang menghilang. Namun, mereka tetap tidak bergerak dan dingin seperti udara. Hanya yang agak berbadan besar mulai agak maju di sisi Han Yu. Long Hao Shen mengambil langkah besar ke depan, dan mengatakan kepadanya, "Apakah kamu tidak lelah?" tanya Long Hao Shen. Han Yu menjawab dengan nada menekan, "Ini bukan apa-apa." "Bos, di mana iblis-iblis itu?" jawab Han Yu dan bertanya. Dia saat ini dipenuhi dengan kecemasan, dia telah membawa begitu banyak pusat kekuatan besar dari kuil asasin dengan tergesa-gesa, tetapi setelah mencapai tujuan, tidak ada iblis yang terlihat. Bukankah itu akan dianggap sebagai kebohongan bagi militer? Tim mereka jelas tidak mampu mengambil kesalahan seperti itu. Long Hao Shen menjawab, "Iblis-iblis itu semuanya telah mundur. Lihatlah." Setelah memberikan jawaban ini, dia menunjuk gunung di belakang mereka. Han Yu langsung kaget, asasin di sisinya pun pada akhirnya mengubah penampilannya dengan ekspresinya yang mustahil, suaranya yang tua terdengar, "Hei anak muda, jangan bilang padaku bahwa kaulah yang menyebabkan runtuhnya gunung seperti itu, dan menimpa semua pasukan elit iblis ini. Dari gambar yang kamu bawa kembali, ini sangat mungkin menjadi salah satu legiun iblis top, yang dikenal sebagai legiun kedua dari Kaisar Dewa Iblis," ucap sang asasin terebut. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan membalas, "Tidak keseluruhan, itu hanya sebagian saja.
Sejumlah besar Demonic Bear dan Hell Demon, dengan beberapa Grand Iblis dan Berserk Demon yang ditimbun di bawah sini. Aku dapat memperkirakannya, bahwa iblis telah kehilangan hampir sepertiga dari pasukan mereka sebelum mereka memilih untuk mundur, masih banyak mayat iblis yang terjebak di bawahnya, kami telah memotong jalan, dan kamu bisa melihatnya, ucap Long Hao Shen. Dengan indera yang tajam, dia merasakan bahwa asasin di depannya ini, tidak diragukan lagi adalah asasin pada tingkat ke-8. Mengikuti mereka, pekerjaan penggalian dilakukan oleh para asasin. Yang mengejutkan Long Hao Shen, di antara 300 asasin yang muncul ini, asasin dari tingkat ke-8 hanya berjumlah 20, dan sisanya semuanya adalah asasin pada tingkat ke-7. Ini adalah elit teratas dari kuil asasin, dan membentuk aula tersembunyi. Hidden Chivalrous Hall terbentuk dari 36 asasin yang menyandang gelar Hidden Knights, dan yang dipilih untuk melakukan tugas ini. Sangat cepat, berbagai informasi dilaporkan kepada mereka, dan itu membuktikan kata-kata Long Hao Shen. Kesatria tersembunyi yang berbicara dengan Long Hao Shen sebelumnya, sekarang memiliki ekspresi yang sama sekali berbeda di wajahnya. Kapten skuad muda perburuan iblis, kamu adalah pahlawan untuk aliansi, dan juga menjadi pasak di gunung pengusir iblis kami. Atas nama jutaan militer dan warga sipil yang membentuknya, aku berterima kasih, ucap kesatria senior tersebut. Long Hao Shen memberi hormat kembali kepadanya dengan hormat dan membalas, hormat Hidden Knight, aku harus menjadi orang yang berterima kasih padamu, balas Long Hao Shen. Senior kesatria itu tersenyum dan berkata, aku adalah kesatria tersembunyi keempat, dan juga komandan operasi ini. Berpikir harus menjalani pertempuran sengit, aku tidak berharap hanya datang untuk pemulihan materi. Aku akan melaporkan kontribusi kamu apa adanya. Namun, kita harus kembali secepat mungkin ke Exorcist Mountain Pass. Oh iya, aku belum menanyakan nama kamu, tanya kesatria senior. Long Hao Shen menjawab, aku adalah kapten dari kelas komandan Demon Hunter Squad ke-64, Long Hao Shen, jawab Long Hao Shen. Hah, kelas komandan, ucap kesatria tersembunyi keempat itu dengan kaget. Bagaimana mungkin seorang komandan Demon Hunter Squad memiliki gulungan mantra sihir terlarang? Bahkan untuk Demon Hunter Squad, hal-hal ini menghabiskan setidaknya 1 juta poin kontribusi. Dan bisakah pemburu iblis bahkan memicu gulungan terlarang elemen bumi, pikir kesatria tersembunyi. Namun, setelah keterkejutannya, dia tiba-tiba menyadari bagaimana Long Hao Shen baru saja menyebutkan dirinya. Jadi kamu Long Hao Shen, kali ini, nada kesatria tersembunyi ini berubah total. Long Hao Shen mengangguk dengan bingung. Ya, itu aku. Pernahkah kamu mendengar tentang aku sebelumnya? Tanya Long Hao Shen. Dari sudut pandangnya, faktanya bahwa senior ini telah mendengar namanya, itu harusnya dikaitkan dengan hubungannya dengan CR. Namun meskipun begitu, dia tidak perlu bertindak begitu terkejut. Tentu saja aku pernah mendengar tentang kamu sebelumnya. Kamu sangat terkenal. Jadi itu sebenarnya kamu. Maka tidak heran sama sekali, balas kesatria tersembunyi. Mendengar kata-katanya, Long Hao Shen menjadi bingung. Tanpa menunggu jawabannya, kesatria tersembunyi keempat tiba-tiba menjadi sangat tidak sabar dan berkata, ini tidak akan terjadi. Ikuti aku secepat mungkin kalian semuanya. Kami akan kembali ke Exorcist Mountain Pass dengan penerbangan, ucap kesatria tersembunyi. Senior, apa yang baru saja kamu, ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen sangat bingung dengan senior ini, dan hal yang sama berlaku untuk orang lain. Kegembiraan kesatria tersembunyi keempat ini terdengar agak tidak normal. Kesatria tersembunyi keempat menjawab, ikuti aku dulu, aku akan menjelaskan kepada kamu di jalan. Akhirnya kalian kembali, jawab kesatria tersembunyi. Setelah itu, ia menginstruksikan asasin lain untuk kembali ke aliansi, dan mengambil inisiatif untuk membawa kelompok Long Hao Shen kembali, dan menyebarkan sayap spiritual mereka dan langsung menuju ke Exorcist Mountain Pass. Senior, bisakah kamu memberitahuku sekarang apa yang terjadi? Di udara, Long Hao Shen bertanya sekali lagi. Melihat keempat sayap menyebar di punggung Long Hao Shen, kesatria tersembunyi keempat mengalami kejutan baru lagi. Anak muda ini memang cukup tidak normal. Hoah, pikir kesatria tersembunyi. Tentara iblis telah mengepung kita. Karena kamu akhirnya kembali, kamu harus tahu. Kesatria tersembunyi keempat menjawab. Long Hao Shen mengangguk dan berkata, kami juga telah melihat, bahwa pendekatan iblis menjadi sangat kacau saat ini.
Kekuatan militer yang mereka kumpulkan cukup besar. Itu sebabnya kami harus mengambil rute panjang untuk menuju ke sana, dan kemudian mendaki gunung. Itulah cara kami berlari melintasi legion Kaisar Iblis kedua itu, ucap Long Hao Shen. Kesatria tersembunyi keempat membalas. Situasi ini tidak hanya terjadi di Exorcist Mountain Pass, tetapi pada semua titik strategis aliansi, Iblis mengirim pasukan mereka besar-besaran, dan meluncurkan perang suci melawan aliansi, balas kesatria tersembunyi. Apa? Ucap Long Hao Shen dengan terkejut. Long Hao Shen sudah menduganya, bahwa ini seharusnya menjadi konflik yang intens, tetapi tidak berpikir hal-hal semacam itu akan menjadi sangat serius. Perang suci, artinya adalah perang yang tidak akan berhenti sampai kehancuran total. Ini adalah pertarungan kekuatan penuh antara kedua ras. Tetapi iblis-iblis itu belum melancarkan perang seperti itu selama lebih dari 2000 tahun. Mungkinkah mereka menjadi gila? Ksatria pahlawan keempat melirik Long Hao Shen. Apakah kamu tahu, mengapa perang suci terjadi sekarang? Tanya ksatria tersembunyi. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia bisa menebak hal seperti itu? Ksatria tersembunyi keempat menjawab, iblis-iblis itu datang dengan sangat tiba-tiba, sekitar setengah bulan yang lalu, dan mengumpulkan pasukan besar di setiap benteng utama manusia. Mereka awalnya hanya mengepung manusia tanpa menyerang. Aliansi pun merespons dengan cepat, dan mentransfer pasukan dalam diri mereka. Membuat pemulangan secara paksa seluruh pasukan yang tersedia, dan memperingatkan seluruh penduduk untuk bersiap menghadapi perubahan. Raja Iblis Kaisar Feng Xiu secara pribadi mengeluarkan ancaman perang suci, dan kemudian meminta satu permintaan. Jika kita bisa menanggapi permintaannya, mereka akan segera mundur, jika tidak, mereka akan meluncurkan pasukan jutaan tentara ini untuk memulai perang suci di tepi seluruh aliansi, ucap ksatria tersembunyi. Memangnya, apa permintaannya? Tanya Long Hao Shen. Apa yang membuat iblis-iblis ini meledak dengan berani? Long Hao Shen tidak hanya bingung, tetapi juga penuh dengan kejutan dan keingintahuan. Ksatria tersembunyi keempat menarik napas dalam-dalam, sebelum memberikan jawaban sederhananya, Kaisar Iblis menginginkan kamu, jawab ksatria tersembunyi. Hah, apakah kamu yakin? Tanya Long Hao Shen. Ketika Long Hao Shen mendengar jawaban itu, ia merasa benar-benar bingung, dan penuh rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan jika dia melarikan diri dari tangan Ah Bao, dan menyebabkan masalah besar pada iblis, setiap pasukan perburuan iblis akan mengalami hal yang sama. Bagaimana mungkin Kaisar Dewa Iblis dapat meributkan masalah kecil seperti itu, dan memicu perang suci ini hanya karena aku, pikir Long Hao Shen. Ksatria tersembunyi keempat tersenyum pahit dan menjawab. Tidak ada yang mengerti motif dari Kaisar Dewa Iblis. Namun motif mereka sama seperti yang kamu dengar. Mereka ingin aliansi menyerahkan kamu, atau jika tidak, perang suci ini akan diluncurkan. Ini satu-satunya permintaannya, ucap ksatria tersembunyi. Tidak hanya Long Hao Shen yang memiliki tampilan yang aneh di wajahnya, dan itu juga terjadi untuk kawan-kawan. Perang suci terkait dengan kepunahan salah satu pihak, baik pihak iblis ataupun pihak manusia, sebenarnya, perang ini dipicu hanya karena Long Hao Shen. Alasan sederhana ini sangat sulit untuk dipahami. Sima Xian di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi. Mungkinkah ini karena kita menghancurkan pilar Dewa Iblis, ucap si botak. Tetapi berita itu tidak bisa menyebar sejauh ini. Bahkan jika dia tahu, dia seharusnya tidak bereaksi begitu cepat untuk itu. Apa yang kamu katakan barusan? Kamu menghancurkan pilar Dewa Iblis, ucap ksatria tersembunyi keempat sambil merasa kesulitan untuk bernafas. Seluruh pandangan dunianya berubah total. Bisakah kelas komandan Demon Hunter Squad menghancurkan pilar Dewa Iblis? Bagaimana ini bisa terjadi, dan bagaimana caranya? Tanya ksatria tersembunyi. Long Hao Shen juga benar-benar bingung, dan langsung menyangkal hipotesis Sima Xian. Itu tidak mungkin. Bahkan jika perang ini begitu tiba-tiba, iblis membutuhkan waktu 1 bulan untuk mempersiapkannya. Pada saat itu, kami masih di Jakku West City. Apakah mungkin Kaisar Iblis itu gila? Bantah Long Hao Shen. Pada saat ini, dia dalam keadaan bingung, dan gagal memahami motif Kaisar Dewa Iblis. Yang terpenting, dia tidak bisa memahami bagaimana dia bisa secara misterius menjadi target Kaisar Iblis. CR tiba-tiba berbicara. Apakah aliansi menerima permintaan Kaisar Dewa Iblis? Tanya CR.
Dia yang telah menjadi sangat berhati-hati setelah kehilangan ingatannya, tiba-tiba menanyakan masalah yang paling penting. Yang lain langsung waspada dengan masalah itu. Apakah aliansi menerima permintaan Kaisar Dewa Iblis? Setelah semua, bahkan dengan bakat yang lebih besar, Long Hao Shen hanyalah seorang. Perang suci semacam itu pasti akan membuat banyak orang masuk dalam kondisi bencana. Karenanya, tidak akan mustahil bagi aliansi untuk meninggalkan Long Hao Shen. Bisa jadi, konfrontasi ini hanya terjadi karena Long Hao Shen belum kembali. Jika semuanya benar-benar seperti itu, maka sekarang, ucap teman-temannya sambil berpikir. Semua orang saling melirik penuh dengan perasaan khawatir yang serius. Mata setiap anggota berkumpul ke arah Heroic Assassin Knight keempat, dan menunggu jawabannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.